ilmu fikih atau syariat, aturan-aturan ibadah yang zohir, baik ibadah langsung kepada Allah maupun ibadah yang hablum minan nas. Maka para fuqaha, para ahli fikih membagi dalam 4 bab fikih. Fikih yang pertama disebut fikih ubudiyah, fikih ibadah dari bab toharoh sampai haji disebut fikih ubudiyah. Inilah fikih yang la yazidu alaihi wa la yanqusu minhu, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ibadah-ibadah mahdoh yang disebut bab ubudiyah. Mentang-mentang kita sehat, sholat fardunya tambah jadi 6, nggak bisa. La yazidu alaih, tidak bisa ditambah. Atau musim haji ya, karena kalau di satu waktu penuh, bahkan banyak ngantri di Indonesia saja sampai 20 tahun waiting listnya, menunggunya. Sudah saja tambah selain bulan Zulhijjah, selain 3 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk pelaksanaan haji, ditambahlah bulan Rabiul Awal pelaksanaan haji. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Wala yanqusu minhu, dan tidak boleh juga dikurang. Sholat subuh karena masih ngantuk ya, dikurang jadi 1 rakaat. Sholat zuhur karena capek jadi 2 rakaat. Nggak bisa. Wala yanqusu minhu, tidak boleh dikurangi. Itu fikih ubudiyah. Yang kedua, fikih membahas tentang muamalah. Muamalah, interaksi manusia dengan manusia yang lain. Bermuamalah lebih spesifik bab iktisadiyah, bab ekonomi, bab jual beli, bab gadai ya, bab pinjam meminjam, ada dalam fikih muamalah. Fikih muamalah ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, mengikuti perkembangan zaman. Nah ini maka fikihnya harus update. Fikih muamalah berkembang terus. Di zaman Nabi ada bank muamalah apa enggak? Enggak ada. Nah fikih muamalah ini fikih yang terus berkembang, tatawur berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis. Maka fikih muamalah ini pun mengikuti perkembangan zaman. Dulu bisa bertransaksi pakai handphone, nggak bisa. Sekarang pakai handphone transaksi kita. Jadi berkembang terus. Maka ngajinya fikih muamalah ini nggak hanya i'anah saja. Fikihnya bukan hanya kitab-kitab klasik saja, turos, tapi harus fikihnya itu berdasarkan ijtihad ulama kontemporer, ulama hari ini. Maka para ulama, para fuqaha hari ini berijtihad tentang fikih muamalah sampai terbentuklah bank syariah dengan produk-produk syariahnya. Ya, zaman Nabi ada asuransi apa enggak? Enggak ada. Nah inilah fikih yang berkembang, fikih muamalah, fikih iktisadiyah. Jadi kalau ngaji fikihnya hanya kitab i'anah semata, jadi pegangan segala-galanya, mual bisa hirup. Bahasa Sunda itu mah ya. Tidak akan bisa hidup dalam fikih muamalah. Bagaimana bisa mempraktekannya? Zaman terus berkembang. Maka fikih muamalah ini tatawur, berkembang sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia yang terus berkembang tanpa henti, dinamis. Yang ketiga adalah fikih munakahah. Munakahah tentang pernikahan, tentang waris. Nah ini pun sebagian ajaran-ajaran dalam fikih munakahah bergerak tanpa henti. Ya bisa bergerak perkembangannya itu seperti fikih muamalah. Dan yang terakhir ini fikih jinayah. Inilah fikih yang berkaitan dengan aspek kehidupan berbangsa, bernegara. Ada fikih jinayah khususnya tentang daulah. Imam Al-Mawardi mengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu zaman dulu. Bisa jadi sudah ketinggalan sebagian dari aturan-aturannya. Maka ini harus ngaji, update fikih di jinayah ini. Khusus masalah apa? Bernegara. Jangan sampai kita terjebak lagi Bapak Ibu sekalian. Dulu di Indonesia ada DI-TII, yang rugi siapa? Umat Islam. Mau coba-coba mendirikan negara Islam pakai fikihnya Imam Al-Mawardi. Akhirnya ribuan umat Islam meninggal dengan sesama muslim.